Oke, tadi ada berbasis tiga kekuatan, mindset, kemudian skill set dan tool set. Terus, apakah boleh sekolah memiliki program-program seperti ini? Kan sudah ada kurikulum yang harusnya diikuti gitu. Oke, Dari itu kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Monggo Bu Kepala Sekolah. baik, terima kasih Mbak Wis. Ya, jadi begini, seperti yang kita ketahui bahwa Mas Menteri ini, Pak Nadiem, Iya, Mas Menteri. iya, sudah meluncurkan program Merdeka Belajar yang terangkum dalam 16 episode ya. Dan salah satunya adalah mengandung 4 pokok kebijakan yang diupayakan untuk mengakselerasi atau mentransformasi pendidikan di Indonesia. Jadi gebrakan yang pertama, terobosan yang pertama oleh Pak Menteri waktu itu ya, masih episode 1 itu menghapus ujian sekolah berstandar nasional. Jadi USBN ini dikembalikan pada esensinya. Jadi pelaksanaannya itu diserahkan kepada guru dan sekolah masing-masing agar lebih merdeka dalam melakukan penilaian hasil capaian belajar siswa. Kemudian yang kedua itu mengganti ujian nasional menjadi asesmen nasional. Jadi ada tiga yang difokuskan, yaitu ada AKM, survei karakter serta survei lingkungan belajar. Jadi ini memang difokuskan untuk pemetaan dan mengukur kualitas pembelajaran secara nasional. Jadi tidak menentukan kelulusan lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga itu penyederhanaan RPP menjadi satu lembar, jadi lebih efektif dan efisien. Jadi di sini guru diharapkan punya waktu yang cukup untuk eksplorasi dan memberi pembelajaran yang kreatif, kemudian bisa berpusat kepada siswa, dan yang paling penting itu siswanya senang. Jadi guru itu tidak kejar tayang gitu ya, menyelesaikan materi. Jadi cukup sedikit tapi dalam seperti itu. Kemudian yang keempat itu kebijakan PPDB ya. PPDB ini kan untuk mengatasi ketimpangan akses dan ketimpangan akses dan kualitas pembelajaran di beberapa daerah yang sangat tanda kutip jomplang gitu ya Mbak Wis. Jadi diharapkan ini jadi bisa lebih merata seperti itu. Jadi diluncurkan kebijakannya itu ada jalur zonasi, prestasi dan afirmasi. Jadi tidak didominasi sekolah-sekolah bagus menjadi favorit, seperti itu sih. Diharapkan setiap sekolah itu punya inklusivitas sendiri-sendiri seperti itu sih. Dan mungkin ini terobosan yang paling baru gebrakan dari Mas Menteri itu kemarin baru di launching tanggal 11 Februari, yaitu kurikulum prototype yang dikenal dengan kurikulum prototipe ya, yang sekarang sudah diberi nama resmi kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini ada tiga karakteristik utama ini yang jadi dasar kami juga. Jadi yang pertama itu meningkatkan kemampuan soft skill gitu dan karakter melalui pembelajaran yang berbasis project seperti itu. Dan yang kedua itu fokus pada materi esensial seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ada guru itu ada kesempatan untuk menyampaikan materi itu secara mendalam gitu. Jadi sedikit dalam, bukan yang luas tapi nggak dapat konsepnya seperti itu. Jadi difokus pada kemampuan dasar literasi dan numerasi seperti itu. Nanti arahnya mungkin ke PISA itu ya, karena kita masih rendah untuk secara dunia itu. Kemudian yang terakhir itu fleksibilitas guru dalam melaksanakan atau merancang pembelajaran itu berbasis minat, bakat dan kebutuhan ya ini. Jadi nggak bisa disamaratakan. Jadi fleksibilitas ini diharapkan guru itu menyesuaikan kebutuhan siswa di setiap sekolah. Jadi menyesuaikan konteks serta muatan lokal masing-masing sekolah seperti itu. Jadi di sini program pemerintah ini yang lagi digencar-gencarkan ini sangat kami dari Merlion sangat mendukung, sangat menyambut baik dan sudah siap, karena
bahkan kita sudah Kayaknya melaksanakan. udah jalan dulu ini baru Iya, muncul benar. Jadi kayak kebijakan Mas Menteri gitu. Betul. Sehingga ini nih Betul. udah satu frekuensi ya. Betul sekali, sangat align gitu karena Mm-mm. dengan di kurikulum di kami seperti itu. Jadi kita punya semacam R&B group innovation gitu. Jadi kita menciptakan kurikulum itu yang berbasis kebutuhan. Jadi untuk menjawab ketimpangan-ketimpangan, jadi sesuai secara memberikan pembelajaran yang optimal sesuai pilihan orang tua atau siswa, seperti itu, berbasis dengan kebutuhan yang dimiliki pastinya, seperti itu. Isma. Jadi mungkin di kami ada tambahan ya mata pelajaran seperti kayak Mindful Me, itu yang untuk Mindful Me. Mindful Me. Ya, itu untuk social emotional learning-nya. Kemudian ada Living Circle, itu untuk soft skill-nya. Kemudian ada Human Project dan The Quest, itu untuk mata pelajaran berbasis project gitu. Jadi anak-anak itu lebih banyak create project-project yang mendukung seperti itu. Jadi lebih maksimal ya. Jadi anak itu bagaimana bisa mengajarkan soft skill dan karakter kalau hanya membaca buku kemudian diujikan langsung ulangan gitu ya. Sedangkan soft skill dan karakter itu harus praktek gitu loh, harus create project-project yang mendukung sehingga tidak hanya berupa teori tapi sudah mendarah daging gitu untuk karakter dan soft skill tadi seperti itu. Jadi terus ada beberapa mata pelajaran yang ditawarkan oleh Merlion yang bisa dipilih oleh siswa dan orang tua juga sesuai dengan kebutuhannya. Jadi diharapkan 5 pilar ini bisa memfasilitasi dan mengembangkan kemampuan siswa baik secara holistik, baik secara akademik maupun non akademik, sehingga mereka bisa tumbuh secara optimal. Seperti itu sih. Luar biasa. Ini pasti dulunya juga tingkat kesulitannya tinggi nih menemukan para pendidik yang bergabung di Merlion, jadi yang punya visi sama gitu ya, memberikan yang terbaik buat anak-anak didiknya. Sekali lagi kalau ingin